Kayaknya orang-orang yang dengan cepat menonton video ini, permasalahannya sama persis dengan apa yang ingin kita bahas di hari ini. Dan entah kenapa ya, topiknya kok kayaknya pas banget bagi kita yang ingin menjumpai hari yang baru dan tahun yang baru. Bagaimana caranya bisa mengobati kegelisahan hidup, dan kenapa sih kok orang rata-rata termasuk kita sendiri ya teman-teman suka merasa gelisah tidak jelas? Penasaran? Yuk, tanpa banyak basa-basi, tenangin diri kamu. Kita langsung aja dengerin curhatan keren di malam hari ini. Ini dia. Jadi curhatan kali ini dituliskan atau dikirimkan oleh seseorang yang bernama Prabudi. Seorang yang bernama Prabudi adalah sahabat pagar kehidupan juga teman-teman, yang berasal dari kota Madiun. Begini bunyi emailnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi begini, saya kenapa ya suka merasa gelisah, cemas tanpa alasan yang jelas. Bahkan jujur, saya beberapa kali sudah pergi ke psikiater, ke dokter, tapi tetap saja tidak ada hasil yang membuat saya menjadi sembuh dari penyakit kegelisahan ini. Kira-kira kenapa sih mas, kok ada orang seperti saya yang selalu merasakan kegelisahan dan kecemasan yang belum tentu ada sebabnya? Terima kasih apabila email saya dibacakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, coba teman-teman, apakah pernah dalam hidup kamu, jujur aja deh, merasakan seperti yang dirasakan oleh sahabat kita Prabudi? Dia sering merasakan kegelisahan, kecemasan, tapi nggak jelas ini tuh sebabnya apa. Bahkan udah disembuhin tapi nggak sembuh-sembuh. Ada nggak di antara kamu yang merasakan permasalahan yang sama persis seperti teman kita tadi? Kalau jawabannya ada mas bro, sama. Saya juga akan berkata, saya pun juga dulu penderita kecemasan yang parah. Sekarang saya akan langsung aja ngasih tahu kepada kamu, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa punya penyakit kecemasan atau kegelisahan yang seolah-olah tuh nggak jelas sebabnya kenapa. Dengerin baik-baik. Segala sesuatu dalam hidup ini pasti ada sebabnya. Dan penyebab dirimu menjadi punya perasaan gelisah atau kecemasan berlebih itu sebenarnya sederhana. Karena kamu, sahabat baik saya, kurang cinta. Lah mas bro, enggak, saya tuh enggak butuh pacar, enggak butuh kekasih kok, enggak. Yang saya maksud cinta itu bukan cinta dari pacar. Yang saya maksud adalah dirimu tuh sebenarnya pengen kan mendapatkan pelukan yang menenangkan jiwa. Jujur aja deh, coba anggap saja sekarang saya ada di samping kamu. Seberapa kangennya sih kamu pengen dipeluk sama orang yang tulus? Seberapa kepenginnya sih kamu mendapatkan pelukan yang hangat dari orang-orang yang kamu tuh yakin dia mencintai kamu dengan tulus? Coba sekarang saya tanya, maaf ya kalau kamu harus menangis, tapi saya tanya, kapan terakhir kali kamu dipeluk oleh orang tua? Kapan terakhir kali kamu dipeluk oleh ayahmu atau ibumu? Jujur kepada saya, itu kan yang sebenarnya kamu rindukan. Pelukan dari orang yang kamu yakin bahwa dia mencintai saya dengan tulus. Bener gak? Nah, kerinduan akan pelukan ini loh yang membuat kamu tuh kayaknya kosong. Kayaknya hampa. Dan kehampaan itu yang membuat kita jadi ngerasa takut. Takut karena diri kita gak yakin. Ada gak ya orang yang mencintai saya dengan tulus? Ada gak ya orang yang bisa memberikan saya ketulusan cinta, keikhlasan kasih? Karena kita harus jujur, zaman sekarang, zaman modern, cinta kasih itu seolah mahal. Setuju nggak? Setuju nggak? Cinta kasih itu kayaknya mahal, harus ada sesuatunya dulu baru kita dapet. Itu loh yang membuat sekarang manusia modern banyak yang sedih, gelisah, dan gampang cemas. Saya tanya, apakah itu kamu? Kalau memang itu adalah kamu, sekarang paham kan kenapa sih diri kamu menjadi gelisah dan cemas? Sekarang kamu tahu apa penyebabnya? Iya, saya paham. Kita semua kadang-kadang merasa capek dan ingin protes. Kenapa cinta kasih itu mahal? Mahal dan susah untuk dicari. Saya pun sama seperti kamu. Nah, sekarang kalau kita udah tahu penyebabnya, bagaimana solusinya? Bagaimana solusi untuk mengatasi kegelisahan dan kecemasan yang tanpa sebab ini yang kadang-kadang selalu mengganggu kita?
Nah, caranya saya bagi menjadi 3. Tolong dengarkan baik-baik, kalau memang perlu dicatat, silakan catat, karena ini langsung bisa kamu praktekkan. Cara yang pertama adalah carilah orang yang merupakan muhrimmu. Muhrim itu seseorang yang memang ada hubungan darah, baik itu bapak, ibu, anak, adik, kakak. Cari mereka sekarang juga, dan tolong peluk mereka sambil mengatakan, sebenarnya aku sayang padamu. Coba sekarang, kalau nggak percaya bahwa itu obat yang bisa menyembuhkan kamu saat ini juga, praktekin. Cari mereka, suruh mereka nonton video ini biar mereka paham apa yang akan kamu lakukan. Kemudian setelah mereka menonton video ini sampai menit ini, teman-teman, kamu peluk mereka. Kamu peluk mereka sambil mengatakan, sesungguhnya saya menyayangi kamu. Suruh mereka pun mengatakan hal yang sama, saya pun sesungguhnya menyayangi kamu. Coba, bayangin deh, sekedar bayangin aja, ketika kamu bisa memeluk orang yang kamu sayang sambil mengatakan itu, rasanya damai gak sih? Ketika kamu mendengarkan orang yang kamu peluk pun mengatakan hal yang sama, sesungguhnya saya pun menyayangi kamu. Bayangin aja, sekedar dibayangin. Bukankah itu yang sebenarnya kamu inginkan? Itu yang membuat perasaan kita jadi teduh kan? Jadi tenang kan? Nah itu loh obatnya yang paling utama. Pelukan hangat dari orang yang kamu sayangi. Cari mereka, dengarkan video ini, dan peluk mereka seperti yang saya katakan. Rasakan bedanya sekarang juga. Silakan. Nah sekarang mungkin kalau saya suruh cara yang pertama tadi ada beberapa yang protes. Protesnya begini, Mas, gimana kalau saya ini hidupnya merantau, gak ada orang-orang yang bisa saya peluk, ya kan? Kalau meluk orang asing bukan muhrim bahaya dong, ya kan? Terus mau meluk orang-orang yang ada hubungan darah gak ada nih. Saya lagi di kosan mungkin, lagi di tempat kerja, ya kan? Jauh dari keluarga gimana? Nah sekarang, kalau memang kamu tidak dekat dengan orang-orang yang ada hubungan darah, pakai cara yang kedua dan ketiga ini. Dengerin baik-baik. Cara yang kedua adalah kembali memahami cinta kasih Tuhan. Apa? Kembali memahami cinta kasih Tuhan seluruh alam. Teman-teman, khususnya bagi kamu yang muslim, kalian tahu nggak kalau kita setiap kali sholat, ada satu bagian ketika sholat yang membuat kita tuh pasti tenang ketika di bagian itu. Bagian apa yo? Betul, bagian ketika kita sujud kepala menyentuh lantai. Sekarang saya tanya nih bagi yang muslim. Kenapa ya ketika kita kepala menyentuh lantai alias sujud, kok kita tenang banget? Kenapa kok di saat sujud kita tuh paling tenang di antara gerakan-gerakan lain? Kamu tahu nggak jawabannya kenapa? Benar, karena ketika kita sujud, kita berada di titik paling dekat dengan Tuhan yang menciptakan kita, dengan Tuhan seluruh alam. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa kalau kita berada di titik yang paling dekat dengan yang Maha Kuasa, kok kita bisa tenang ya? Kok kita damai ya? Jawabannya, karena Tuhan semesta alam itu sifat yang paling dasarnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah sebabnya kalau kita baca Quran, selalu yang diulang-ulang Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang membawa-bawa nama Tuhannya kemudian melakukan perbuatan bengis. Jangan percaya bahwa mereka membawa nama Tuhan yang benar. No, karena Tuhan yang benar itu sifat dasarnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ketika kita sujud, kita merasakan cinta kasih yang paling tulus, yaitu cinta dari Tuhan yang menciptakan kita. Damai gak? Tenang gak? Tenang kan? Damai kan? Nah itu loh cinta. Cinta itu harus tenang, harus damai, sedamai dan setenang seperti yang kita rasakan ketika sujud. Dan cinta yang tulus itu adalah cinta dari Yang Maha Kuasa, seperti yang kita rasakan ketika diri kita sujud. Kamu jelas sekarang? Itu dia. Nah jadi cara yang kedua ini, bagi kamu yang muslim nih khususnya, banyak-banyaklah bersujud alias sholat.
Jangan tinggalkan sholat, kerjakan sholatmu, dan perlamalah sujud, nikmati sujudmu. Sujud jangan cepet-cepet, dinikmati. Karena ketika kita menikmati sujud, itu damai loh hati. Coba deh kalau nggak percaya, rasakan sekarang juga. Pause video ini, sholat dulu, bener nggak? Bener nggak kalau kita melamakan sujud kok rasanya damai ya? Ya itu, rasakan. Maksud saya kembali kepada cinta kasih yang maha kuasa, perbanyaklah ibadah sholat dan sujudnya diperlama. Itu bagi yang muslim. Nah bagaimana bagi orang-orang yang bukan muslim mas bro? Ada nggak cara khususnya supaya saya juga bisa merasakan ketenangan? Jawabannya langsung ke nomor 3. Nomor 3 adalah sebuah cara yang bisa dilakukan semua umat apapun keyakinannya. Cara itu adalah dengan berbagi dan merasakan nikmat senyuman orang lain. Teman-teman, percaya atau tidak, kenikmatan yang paling besar adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan kita bisa lihat secara langsung orang yang kita bantu itu tertolong. Mereka senyum, mereka begitu ceria dengan apa yang kita bagikan. Rasakan deh, nggak ada kebahagiaan, kenikmatan yang bisa menandingi dari kenikmatan berbagi. Nah sekarang, kalau dirimu memang ingin sembuh dari kegelisahan dan kecemasan, ayo fokus berbagi kepada orang lain yuk. Kamu lakukan teknik yang saya katakan tadi dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Kalau kita fokus berbagi kepada orang lain, itu kegelisahan akan hilang teman-teman. Kenapa? Karena kegelisahan itu cuman obatnya cinta. Cuman kasih obat dari kegelisahan dan kecemasan itu. Kalau kita sudah mengisi hati kita dengan kasih, dengan cinta, itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman, cepat atau lambat, bisa dicoba. Nah sekarang ayo, mumpung kita udah mau tahun baru nih, ayo yuk di tahun yang baru nanti kita janji akan jadi orang yang lebih banyak lagi ngasih cinta kasih kepada semua orang. Karena apa yang kita bagikan akan kembali lagi kepada kita. Apapun yang kamu berikan dengan ikhlas, itu akan kembali lagi kepada dirimu dengan jumlah yang besar. Dan itu yang membuat saya menjadi tambah pinter. Saya tambah pinter karena saya suka berbagi ilmu. Dan oleh Yang Maha Kuasa, saya diberikan ilmu baru lagi. Jadilah saya manusia yang berwawasan luas. Kamu tahu kan? Itu loh rahasianya. Sudah jelas? Itu dia. Nah, sekarang gini. Kesimpulannya yang bisa saya bagikan kepada kamu adalah kegelisahan dan kecemasan itu wajar, teman-teman. Gak perlu ngerasa bahwa saya ini aneh. Saya tidak biasa, tidak normal. Stop. Kamu normal, dirimu sehat, cuman kurang cinta kasih. Sekarang ayo. Penuhi hatimu dengan cinta kasih, gunakan teknik 1, 2, 3 yang saya bagikan tadi dan lihat deh. Lihat apa yang akan terjadi dalam hidup kamu kalau dirimu sudah penuh dengan cinta kasih. Pasti sembuh dengan sendirinya. Saya sembuh gara-gara hal ini, kamu pun sebagai sahabat saya pasti juga bisa sembuh.